Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saatnya kami memperbarui rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang dalam Padang Panjang Sepekan. Bersama saya Sinta Kurnia, kita menuju berita pertama. Guna meningkatkan kualitas guru tingkat dasar dan menengah, Pemko Padang Panjang gelar kerjasama dengan Guru Binar. Kepada guru-guru PAUD, SD, dan SMP, termasuk guru-guru di Sanalia, di mana nanti mereka akan melakukan pelatihan secara daring. Melalui pemanfaatan pelatihan guru daring Guru Binar, Jumat 18 Maret 2022, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Guru Binar dalam program peningkatan kualitas guru sekolah tingkat dasar dan menengah. Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani dengan Senior Director Elan Merdi, disaksikan Wali Kota Fadli Amran dan Sekdako Soni Budaya Putra. Wako Fadli mengapresiasi inisiatif Guru Binar dalam meningkatkan kualitas guru yang ada di Kota Padang Panjang dan berharap dengan kerjasama ini mampu memberikan kesempatan kepada guru-guru di Kota Padang Panjang untuk mendapat akses pelatihan berkualitas demi meningkatkan kompetensi dan lulusan Kota Padang Panjang yang cemerlang. Guru Binar merupakan sebuah platform pengembangan karir guru melalui pelatihan dan beragam pengembangan profesionalisme. Selain itu, Guru Binar dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan akses pelatihan guru melalui pelatihan yang terstruktur, terukur, sesuai dengan kebutuhan yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online atau belajar swapacu. Head of Guru Binar Juliana menyebutkan, untuk mengikuti Guru Binar ini terdapat kuota sebanyak 200 orang guru yang dipilih dan akan diseleksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ikuti pelatihan selama 32 jam pelajaran atau sekitar 3 minggu. Di mana dari 200 guru terpilih juga akan ditentukan The Champion yang nantinya dapat berbagi pengalaman dengan guru lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kota Padang Panjang tahun 2021 menjadi laporan terbaik seprovinsi Sumatera Barat. LKPD tersebut diserahkan oleh Wali Kota Fadli Amran kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusna Dewi. Dikatakan Yusna Dewi, Padang Panjang menjadi yang terbaik dalam pelaporan LKPD tahun ini dengan persentase 79% dari target maksimal 85%. Ia mengapresiasi kepada Kota Padang Panjang yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Setelah penyerahan LKPD ini, BPK akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kantor Akuntan Publik. Wali Kota Fadli Amran yang turut didampingi Sekdako Soni Budaya Putra, Inspektur Syahril, dan Kepala BPK Dewi Narno mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana implementasinya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai standar akuntansi pemerintah, setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal dalam waktu 3 bulan anggaran berjalan. Wako Fadli bersyukur karena LKPD Kota Padang Panjang tahun 2021 sudah selesai dan diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Ia berharap hasil penilaian LKPD Kota Padang Panjang tetap mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Selain Kota Padang Panjang, penyerahan LKPD juga dilakukan Kabupaten Pasaman, Sijunjung, dan Pesisir Selatan yang masuk dalam gelombang 5. Hingga saat ini, sudah 12 daerah yang menyerahkan LKPD sesuai dengan gelombang yang ditetapkan. Apis Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Pemirsa, wujudkan pertanian yang mandiri, maju, dan modern di Spangtan Kota Padang Panjang. Gelar sosialisasi penguatan kelembagaan kelompok tani Kota Padang Panjang tahun 2022. Kegiatan sosialisasi yang diadakan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok tani Kota Padang Panjang ini diselenggarakan Sabtu 19 Maret 2022 di Aula Hotel Pangeran dan dibuka Wali Kota Fadli Amran didampingi anggota DPRD Novi Henry yang juga Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Permata Ibu. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan yang dilakukan melalui pokir anggota Dewan yang menganggarkan langsung kepada masyarakat. Ia juga mengatakan sosialisasi ini bermanfaat di masa-masa sulit pasca pandemi COVID-19. Bagaimana menyamakan persepsi, bagaimana penguatan kelembagaan sebagai salah satu pendorong keberlanjutan kegiatan pertanian, serta bagaimana bisa mengelompokkan masyarakat agar lebih kuat dalam bidang pertanian. Sementara Novi Henry mengatakan, pokir adalah salah satu bentuk wujud dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya petani yang membutuhkan kegiatan dan pelatihan penguatan di bidang pertanian. Dilanjutkannya, P4S Permata Ibu pernah menjadi P4S terbaik tingkat nasional pada tahun 2019.
Dan melalui program-program yang ada saat ini, Pemko siap melahirkan kembali P4S terbaik yang lainnya di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Dispangtan Ade Nefrita Anas menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok tani untuk pertanian yang mandiri, maju, dan modern. Serta pengurus dan anggota kelompok tani mengetahui pentingnya arti dari berkelompok dalam mengelola usaha taninya. Kegiatan selama 2 hari yang bertemakan menuju kelompok tani yang madani dan tangguh ini diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta dari perwakilan kelompok tani sekota Padang Panjang. Hari ini kita menghadiri kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani yang alhamdulillah berasal dari POKIR, Pokok Pikiran Dewan yang terhormat kita, Bapak Novi Hendri, Datua Bagindo Saidi, dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat ya di masa-masa sulit pasca pandemi COVID ini, bagaimana penyamaan persepsi dan bagaimana penguatan kelembagaan sebagai salah satu pendorong keberlanjutan kegiatan pertanian kita, dan tentunya bagaimana bisa mengelompokkan masyarakat ini supaya lebih kuat khususnya dalam bidang pertanian. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 35 santri MDTA Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Selaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, ikuti kegiatan khatam Quran dan wisuda tahfiz. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran. Membuka acara khatam Al-Quran dan wisuda tahfiz tersebut, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi kegiatan khatam Al-Quran karena dapat tercipta generasi muda yang kuat iman dan takwanya, dan berharap agar anak-anak yang lepas khatam dapat lanjut ke depan untuk terus belajar Al-Quran. Wali Kota Fadli Amran juga mengapresiasi kepengurusan Masjid Nurul Huda karena telah membuat program Smart Surau yang dapat menjadi sebuah contoh sekaligus motivasi untuk pengurus masjid-masjid lainnya, di mana beberapa program diantaranya penginapan Nurul Huda, pojok literasi masjid perpustakaan terbuka, buletin Jumat Nurul Huda, dan sedekah Jumat, serta kantor pengurus majelis taklim, kantor remaja masjid, dan ruang rapat. Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Ade Sehabudin menyampaikan, dari 35 santri yang khatam dan tahfiz, 6 diantaranya ikuti tahfiz dan khatam, dan 2 orang lainnya mengikuti tahfiz saja. 5 dengan ini. Selamat kelas barat. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Ghazali Chandra resmi diangkat menjadi Ketua Flippers periode 2022-2026. Ghazali menggantikan ketua periode sebelumnya yang dijabat oleh Nasrul Naga. Pelantikan dan serah terima jabatan kepengurusan Flippers ini dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Penasehat Flippers Mizwar Abbas, Dedi Demona, dan diikuti keluarga besar serta simpatisan Flippers Organization Ahad 20 Maret 2022. Ghazali berharap Flippers bisa bersinergi dan mendapat support dari Pemko untuk terus bisa berkontribusi kepada masyarakat Padang Panjang. Di kesempatan yang sama, Nasrul yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina mengatakan, dengan kepemimpinan yang baru, semoga bisa membawa Flippers ke arah yang lebih baik dan bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Padang Panjang, baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan. Sementara itu, Wawako Asrul menyebutkan Flippers telah menjadi aset pembangunan masyarakat Padang Panjang dan telah memberi andil besar dalam membangun anak muda di Padang Panjang melalui kegiatan kreatif di bidang kesenian dan olahraga. Ia juga berharap kepengurusan baru dapat amanah dalam bertugas menjalankan program kerja yang telah disusun dengan baik. Sesuai dengan hasil musyawarah keluarga besar Flippers atau MKBF pada 8 Maret lalu, juga ditetapkan Sekretaris Jenderal periode 2022-2026 yang diamanahkan kepada Abrar Sikumbang. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. 6 Karang Taruna ikuti lomba Karang Taruna berprestasi tingkat Kota Padang Panjang tahun 2022 pada Senin 21 Maret 2022 di Aula Dinas Sosial PPKB P3A. 6 Karang Taruna yang mengikuti perlombaan terdiri dari 3 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 3 dari Padang Panjang Timur. Karang Taruna terbaik ini terpilih setelah menjalani seleksi di tingkat kecamatan, di antaranya Karang Taruna Kelurahan Bukit Surungan, Silayang Atas, Balai-Balai dari Padang Panjang Barat, dan Karang Taruna Ganting, Sigando, dan Tanah Pak Lambi dari Padang Panjang Timur. Kegiatan dibuka Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A RI, serta dihadiri anggota DPRD Novi Hendri sebagai Ketua Dewan Juri dan Ketua Karang Taruna Padang Panjang Muhammad Gandhi. RI mengatakan, lomba Karang Taruna berprestasi ini merupakan bentuk nyata pembinaan dari tingkat atas hingga bawah, mulai dari pemerintah kota, Karang Taruna Kota,
Karang Taruna Kecamatan, hingga lahirlah Karang Taruna Kelurahan Terbaik. Sementara itu Nofri Henry menjelaskan, dalam tahap penilaian 6 Karang Taruna akan melakukan ekspos potensi yang menjadi penilaian pertama. Dari hasil penilaian ekspos, terpilih 3 besar yang nantinya akan dilakukan survei lapangan oleh seluruh dewan juri. Untuk selanjutnya, pemenang dari lomba akan menjadi perwakilan Kota Padang Panjang pada lomba tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Digelar secara offline, sebanyak 145 mahasiswa isi Kota Padang Panjang di wisuda untuk program S1 dan S2 di Gedung Huria Adam. Dari 145 orang mahasiswa yang diwisuda, diantaranya 48 orang seni tari, 9 orang seni musik, 2 orang seni teater, dan 10 orang antropologi budaya. Sedangkan 96 orang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain S1, diantaranya 3 orang kriya seni, 23 orang televisi dan film, 9 orang seni murni, 27 orang fotografi, 34 orang komunikasi visual atau DKV. Dan 1 orang pasca sarjana dengan program studi penciptaan dan pengkajian seni. Rektor ISI Padang Panjang Nofesar Jamarun mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah sukses menyelesaikan studi dan mendapat gelar kesarjanaan dari ISI. Pada pelaksanaan wisuda tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ISI dan pemberian penghargaan kepada wisudawan lulusan terbaik. Nofesar juga menyampaikan saat ini ISI sedang mempersiapkan 3 program studi baru untuk strata 1, diantaranya program studi humanitas, program studi musik film, dan program studi animasi. Turut hadir dalam acara tersebut staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Yas Edi Zarman, Forkopimda, serta undangan lainnya. Dengan penuh keringat untuk mencukupi dan untuk melepas anak-anak kita menjadi sarjana hari ini. Hari ini dia buktikan kami adalah orang-orang hebat. Kami adalah orang-orang baik. Kami adalah generasi penerus bangsa ini. Dan kami siap menjadi sarjana, membangun bangsa dan membangun alumni. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tim verifikasi lapangan yang diketuai oleh Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran lakukan kunjungan kepada 6 kader Posyandu yang terpilih pada penilaian kader Posyandu terintegrasi Kota Padang Panjang tahun 2022. 6 kader Posyandu terpilih tersebut terdiri dari 3 utusan Kecamatan Padang Panjang Barat, diantaranya Kelurahan Bukit Surungan, Silayang Atas, dan Kampung Manggis, 3 dari Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu Kelurahan Ganting, Guguk Malintang, dan Koto Panjang. Dr. Dian mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk mencocokkan data yang disampaikan para kader saat melakukan ekspos program kerja yang telah dilakukan di posyandunya masing-masing. Menurut Dian, ada 3 indikator penilaian yang harus dipenuhi masing-masing kader posyandu, yaitu indikator input, proses, dan output. Dian mengharapkan lomba kader posyandu meningkat dan pelaksanaannya terintegrasi setiap tahunnya. Bina Keluarga Balita atau BKB dan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD betul-betul memiliki progres di setiap pelaksanaan posyandu. Dian juga meminta kepedulian dari kecamatan beserta perangkat kelurahan dan juga pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan posyandu ini agar para kader bisa mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan peran serta posyandu dalam masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut camat dan lurah, serta pengurus PKK yang masuk dalam nominasi 6 besar penilaian. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Menyongsong peralihan TV analog ke digital yang akan efektif per 30 April untuk Kota Padang Panjang, KPID Sumbar kunjungi Kominfo Padang Panjang. Rombongan yang terdiri dari Andres sebagai koordinator bidang PS2P serta Nofriardi dan Muhammad Syarif dari Sekretaris KPID diterima Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Mariulis Max, dan Pranata Humas Ahli Muda Yuliati Desi Putri. Andres menyebutkan kunjungan ini dalam rangka monitoring, evaluasi, dan sosialisasi ASO. Dikatakannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran pada Pasal 72 Angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi TV analog ke digital itu paling lambat terjadi pada 2 November 2020.
Untuk beralih ke TV digital, masyarakat melakukan pengecekan televisi di rumah masing-masing. Kalau TV di rumah sudah Smart TV, cukup lakukan scanning ulang saja, maka otomatis siaran digital sudah bisa dinikmati. Bila pesawat televisi masih analog, perlu tambahan set-top box atau STB. Sementara itu, Kadis Kominfo Ampera Salim menyebutkan pihaknya akan mendukung upaya sosialisasi yang dilakukan KPID ini. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pihak terkait. Andes Maradona, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dukung penuh pagelaran Temu Penyair se-Asia Tenggara II. Hal tersebut disampaikannya pada rapat teknis bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Fadli Amran juga meminta agar semua persiapan bisa dilakukan dengan baik, mulai dari kepanitiaan, tempat pelaksanaan, hingga penginapan untuk para penyair yang nantinya akan datang ke Kota Padang Panjang. Wako Fadli berharap event ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena untuk penginapan direncanakan memakai fasilitas rumah-rumah warga. Kegiatan pun akan dilaksanakan di desa-desa wisata yang ada di Kota Padang Panjang. Kepala DPK Yan Kasbari mengatakan pihaknya akan memaksimalkan persiapan untuk terlaksananya kegiatan ini. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat teknis bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota. Sementara itu, Dewan Pengarah Kepanitiaan Temu Penyair II Sulaiman Junet menyebutkan kegiatan ini merupakan momen yang sangat ditunggu penyair lokal maupun luar negeri. Dari hasil koordinasi, Sulaiman mengatakan pada tanggal 30 November sudah mulai menerima kedatangan penyair lokal maupun luar negeri. Ditargetkan sebanyak 250 penyair dari 6 negara di Asia Tenggara yang akan datang ke Kota Padang Panjang. Dengan konsep acara yang lebih menarik karena akan dikolaborasikan dengan Hari Jadi Kota ke-232. Penyair akan diundang dalam sidang paripurna HJK di DPRD. Sulaiman berharap kegiatan Temu Penyair se-Asia Tenggara ini bisa berkelanjutan dan menjadi kegiatan rutin Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 13 anggota kafilah Kota Padang Panjang dilepas keberangkatannya oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul untuk mengikuti kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia ke-11 tahun 2022 yang digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun anggota kafilah Padang Panjang yang telah ditunjuk Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Sumatera Barat tersebut diantaranya Muhammad Hafiz Wetri Mudrison, Sultan Akhairi, Huntum Khaira, Ahmad Dhani, Rayyan Azizi, Abdullah Yusuf Azam, Ahsanul Ma'rif, Zahwa Nadi Fitri, Fauzah Ihsan Eka Putra, Nabila Ashifa, Indah Khairarisa, dan Marisa Ilfani. Mereka akan bertanding di 7 cabang lomba Festival Anak Soleh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wawako Asrul meminta mereka agar tampil maksimal dan semangat dalam mengikuti perlombaan karena akan membawa nama Kota Padang Panjang. Ia juga berharap agar tetap menjaga kesehatan dan ibadah selama di Kota Palembang nanti. Sementara itu, Sekdako Soni Budaya Putra mengingatkan kepada pendamping kafilah agar memastikan kenyamanan dan keselamatan anggota kafilah, mulai dari perjalanan sampai perlombaan terpenuhi dengan baik. Rombongan akan berangkat melalui jalur darat. 5 anggota kafilah akan didampingi orang tua masing-masing. Pelepasan ini turut dihadiri Asisten 1 Sekdako Syahdanur, Kabak Kesra Erwina Agreni, serta pengurus BKPRMI Kota Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, usai sudah Padang Panjang sepekan edisi kali ini, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Pandemi bisa dilalui jika kita saling menjaga dan peduli. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.